Saudara, hari ini saya mengucap syukur kita boleh sekali lagi berkumpul di tempat ini. Saudara, kemarin Ibu Iin meminta maaf karena ada jadwal yang lain. Tapi Joshua ada di tengah-tengah kita. Saudara, tidak pernah penting siapa pembicaranya, tapi yang penting Tuhan yang kita sembah ada di tengah-tengah kita. Saudara, saya mengucap syukur kemarin Joshua menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Saudara, saya pun diberkati dengan sangat luar biasa. Tapi hari ini izinkan saya melanjutkan apa yang kemarin Joshua sudah sampaikan. Saudara, kemarin Joshua berkata orang benar itu mempunyai an everlasting foundation. Orang benar itu punya fondasi yang bukan cuma bertahan seminggu atau sebulan, tapi itu bertahan untuk selama-lamanya. Dan berapa banyak dari anak Tuhan ketika firman masuk dalam kehidupan kita cuma menjadi angin lalu. Dan itu tidak menjadi fondasi dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana cara taunya bahwa itu sudah menjadi fondasi atau tidak? Saudara, itu teruji ketika ada badai dalam kehidupan kita. Nah, itu teruji, saudara. Apakah kita masih ingat akan firman yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita? Atau seakan-akan kita bertindak seperti kita tidak pernah kenal dengan namanya firman? Saudara, itu teruji dengan sendirinya. Dan itu adalah bagian masing-masing di setiap kita untuk menyadari apakah kita punya fondasi atau tidak. Sedangkan ada banyak orang Kristen menaruh fondasinya kepada seseorang atau pribadi, saudara. Saudara, ketika papi saya meninggal, ada begitu banyak orang yang sharing ke saya, kesaksian ke saya, bagaimana sejak papa saya meninggal, dia berhenti ke gereja. Saudara, itu artinya apa? Fondasi saudara itu bukan di firman-Nya. Fondasi saudara bukan di Tuhan-Nya, tapi kepada seorang pribadi. Dan saya gak bisa salahin itu, saudara ya. Karena ada begitu banyak orang yang begitu diberkati dengan hidup papi saya. Tapi saya percaya itu bukan yang papa saya mau. Selalu yang papa saya ajarkan adalah tentang kita kepada Tuhan. Kita dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Dan tidak pernah ada kata-kata kalau saudara mau datang kepada Yesus harus melalui Petrus Agung. Gak pernah, saudara. Gak pernah ada. Tapi yang beliau ajarkan semasa hidupnya adalah bagaimana kita harus punya keintiman dengan Tuhan kita. Saudara, tapi sekali lagi itu membuktikan apakah kita punya fondasi dalam kehidupan setiap kita. Apa motivasi kita melayani Tuhan. Dan semua itu adalah tergantung fondasi setiap kita. Saudara, jika saya menambahkan apa yang kemarin Joshua sampaikan. Saudara, hari-hari ini Tuhan itu bicara dengan sangat kuat. Bahwa tahun ini kita akan mengalami yang namanya masa percepatan di tengah-tengah kita. Mari kita buka Mazmur 57 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Saudara, tipikal manusia itu kita ini suka sekali dengan kata masa percepatan. Terutama jika itu berkaitan tentang jawaban doa, berkat yang melimpah, kesembuhan dan sebagainya. Ya kan, saudara? Begitu kita dengar masa percepatan, kita akan menjadi orang yang paling pertama berkata, amin. Karena itu memang kerinduan kita semua. Kita semua mau yang namanya akan percepatan. Saudara, hari itu Daud mengerti juga tentang apa itu yang namanya percepatan, saudara. Itulah kenapa dia memakai istilah membangunkan fajar. Saudara, fajar itu sudah punya waktu. Dan saat dimana dia bangun, dia akan selalu bangun dan terjaga. Saudara. Akan tetapi sebelum waktunya, fajar itu tidak akan bangun. Saudara. Karena sudah ada waktunya. Namun jika Daud berkata membangunkan fajar, berarti ada sesuatu yang lebih cepat dari yang seharusnya. Itulah kenapa Daud berkata membangunkan fajar. Dia punya timeline. Tapi ketika dikatakan membangunkan fajar, artinya ada sesuatu yang sedang dipercepat, saudara. Dan apa sih, bagaimana bentuk percepatan itu?
Mari kita buka sama-sama Keluaran 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Saudara, hari ini saya akan buka begitu banyak ayat untuk membuktikan kepada saudara-saudara yang seringkali kurang percaya tentang percepatan. Saudara ya. Keluaran 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Saudara, saat itu Musa lari dari Mesir, dia pergi ke Midian. Dan dia bertemu dengan anak-anak Yitro. Rehuel itu Yitro, saudara ya. Nama lainnya aja, saudara. Tapi itu anak-anak Yitro. Dia melihat anak-anak Yitro sedang menimba air. Dan datanglah para pengganggu-pengganggu yang mencoba mengusir akan anak-anak Yitro ini. Tapi Musa berdiri, Musa membantu menyingkirkan pengganggu-pengganggu itu. Dan membuat anak-anak Yitro bisa pulang lebih cepat. Nah, apa itu percepatan? Yang seharusnya belum diterima, Tuhan percepat sehingga bisa kita terima. Apa yang seharusnya masih merupakan penantian, tiba-tiba itu akan muncul di hadapan kita. Tapi apakah karena kita? Bukan. Tapi karena pertolongan Tuhan. Tapi masa itu Tuhan janjikan di tengah-tengah kita, saudara. Kemarin saya pulang dari Bandung, dan semua hamba Tuhan mendapatkan pesan yang sama, bahwa tahun ini akan terjadi masa percepatan. Saudara, dan saya percaya pertolongan Tuhan yang akan membawa kita mengalami yang namanya masa percepatan. Yang selama ini masih menjadi penantian dalam hidupmu, akan Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Yang seharusnya belum waktunya, Tuhan akan percepat sehingga bisa kita terima. Tapi ada sesuatu yang perlu kita ketahui, saudara. Sebelum kita mengalami percepatan yang dari Tuhan, setiap kita perlu yang namanya didikan sebelum percepatan. Saudara, karena itu akan menentukan seberapa cepat Tuhan membawa kita. Apakah masa percepatan itu akan sama rata? Saya rasa enggak, saudara. Karena untuk terima semua berkat, terima setiap penggenapan akan janjinya, syaratnya adalah kesiapan hati kita. Untuk percepatan itu tergantung seberapa cepat kita menyiapkan hati kita. Saudara, bukan kita menunggu-nunggu Tuhan. Tapi dalam waktu kita menunggu akan masa percepatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan cuma duduk diam, saudara. Tapi ada didikan supaya apa? Kita dengan sangat cepat menyiapkan akan hati kita. Karena saudara, ketika percepatan itu tiba dan kita tidak siap, percaya tidak percaya, kita akan terpental, saudara. Apa terpentalnya? Saudara akan mengalami kekecewaan. Mungkin kau akan mengalami kemarahan. Mungkin kesombongan akan turun dalam hidupmu. Merasa paling benar. Udah gak bisa dikasih tahu lagi, saudara. Merasa yang paling oke. Dan yang paling parah adalah kegilaan itu bisa menguasai setiap kita. Saul adalah orang yang mengalami masa percepatan, saudara. Saudara, dia gak perlu dari background orang kaya. Dia gak perlu background dari orang raja. Dia gak perlu membuktikan dirinya bisa perang. Dia gak perlu buktiin itu semua. Hanya karena dia yang paling tinggi, dipilih Tuhan menjadi raja. Itu apa? Masa percepatan, saudara. Saudara, tapi apa yang kita lihat dalam hidup Saul? Dia tidak pernah izinkan Tuhan mendidik hidupnya. Dan apa yang terjadi? Saul menjadi gila dengan kecemburuannya. Dia tidak punya hati yang besar untuk melihat Tuhan bisa memakai Daud. Tiba-tiba ada roh kepiting dalam hidupnya. Saya tahu apa roh kepiting itu?
Kalau lihat saudaranya ada yang naik, dicapit ya. Lihat ada yang mulai dipakai Tuhan. Diapain? Dikatain, masa itu yang dari Tuhan. Jangan benar, jangan-jangan itu hanya dirimu sendiri. Kalau mulai impian jadi kenyataan, jangan-jangan itu setan. Itu apa? Kepiting. Kau potong saudaramu sendiri. Saudara, dan percayalah itu semua bisa menimbulkan kegilaan di tengah-tengah kita. Itulah kenapa setiap kita perlu yang namanya didikan sebelum masa percepatan. Saudara, saya masih ingat hari itu papi cerita dengan saya. Saudara, waktu itu masih sekolah Alkitab di tempat kami masih disebut dengan nama TSOA. Saudara, setelah itu berubah jadi Impact. Saudara. Saudara, dan ketika di TSOA itu beliau cerita hari itu kelas dibagi dua. Siapa yang akan berangkat ke Kalimantan, siapa yang akan berangkat ke Israel. Saudara. Dan kelas itu terbagilah menjadi dua. Satu berkata, Pak, saya jujur di awal saya nggak punya uang. Jadi saya pilih Kalimantan saja. Tapi sebagian dari mereka, Pak, saya beriman. Saya mau ikut Bapak pergi ke Israel. Saudara, singkat cerita, dengan berjalannya waktu, travel agent akan berkata, oke, kita butuh uang muka di depan. Saudara, hari itu beberapa dari mereka yang punya uang, mereka langsung bayar DP-nya, saudara. Beberapa yang beriman mulai gugur perlahan demi perlahan. Satu mulai jujur, Pak, saya nggak punya uangnya. Udah Pak, saya Kalimantan saja. Padahal itu bukan Kalimantan saja, itu sama-sama pelayanan, cuman beda aja, saudara. Yesus nggak pernah perjamuan di Kalimantan, saudara, cuman di Israel. Saudara. Yesus baptisnya juga bukan di Kalimantan, cuman di Israel, cuman bedanya itu aja, saudara. Tapi pelayanannya sama, cuma lebih murah ke Kalimantan waktu itu, saudara ya. Saudara, hari itu beberapa mulai gugur dan mereka mulai berkata, Pak, saya nggak bisa. Dan tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang menjumpai papi saya nggak pernah lupa akan cerita ini. Karena saudara, dalam hidup saya, papa saya itu pernah marah ke saya cuma dua hal. Selainnya saya selalu disayang dan dicintai, saudara. Kalau kokoh saya beda cerita, kebalikan dengan saya. Tapi kalau saya hampir gak pernah dimarahin. Karena saya ini anak baik dan penurut. Cuma dua hal yang saya suka dimarahin. Karena gak mau sekolah. Yang kedua karena masalah iman. Karena cerita ini, saudara. Jadi dua hal ini saya gak pernah lupa dalam hidup saya. Saudara, ada salah satu dari mereka yang beriman, kelompok beriman, datang kepada papi. Dan hari itu dia berkata, Pak, saya bisa bayar uang mukanya, tapi saya nggak yakin saya bisa bayar full. Saya berkata, dan papi saya berkata, dan terus gimana? Tapi saya mau beriman, Pak, saya mau percaya. Dan hari itu papi saya menjawab, saya tidak mau menjudge atau menghakimi akan imanmu. Tapi yang saya tahu, kalau kamu masukkan DP, nanti kalau kamu gak berangkat, DP-nya gak bisa diambil. Hilang. Ya. Apakah kamu masih mau beriman? Iya Pak, saya masih mau beriman. Dan benarlah dia bayar DP-nya, saudara. Dia bayar DP-nya, dia bayar uang mukanya. Dan kemudian ketika hampir menjelang berangkat, dia datang ke papi saya lagi. Dan dia berkata, Pak, sampai sekarang saya nggak punya uangnya. Tapi saya masih mau beriman, Pak. Saya percaya saya pasti bisa berangkat ke Israel. Dan hari itu papi saya telepon travel agentnya dan dia bertanya, ini gimana? Ada orang yang mau beriman, sudah bayar DP tapi belum ada uangnya. Dan travel agentnya baik, saudara. Dia berkata, oke, karena ini rombongan Bapak, saya percaya. Dia berkata, kalau orang ini bayar boleh sampai kapanpun, bahkan sampai hari H, dia harus baru bisa bayar, enggak masalah. Tapi kalau hari H kita berangkat dan dia tidak bisa bayar, maka otomatis dia tidak bisa berangkat tapi harus tetap bayar. Kenapa? Tiket pesawat gak bisa di cancel, hotel gak bisa di cancel, makanan gak bisa di cancel. Jadi dia tidak berangkat tapi bayar. Saudara, dan ketika ditanya ini jawaban dari travel agent, orangnya masih semangat dan berkata, saya beriman. Papa saya berkata, bukan jawaban itu yang saya butuhkan. Dia berkata, kamu berani enggak dengan resiko ini? Dan dia berkata, berani Pak.
saya akan tetap berangkat ke Israel. Dan hari H, ketika semua sudah ada di airport, kumpul di Cengkareng, saudara. Dia datang. Menurut saudara, bolehkah saya tanya, siapa yang saudara menebak dia berangkat? Angkat tangan saudara. Saudara, mbok jangan gitu, dijawab aja saudara. Yang menebak dia berangkat, angkat tangan. Jujur. Nah, oke. Yang menebak tidak berangkat, angkat tangan. Lah yang lain ini gimana saudara? Yang gak angkat tangan. Sekali lagi seperti Joshua bilang, jangan takut tertipu. Tidak ada tipu-tipu di sini. Tidak ada saudara. Saudara, dan hari itu sungguh ajaib dan luar biasa. Saya gak mengada-ngada. Orangnya tidak berangkat. Dia datang tanpa koper. Datang ke papi, ditanya, loh mana kopermu? Di mobil Pak. Loh kok gak dibawa? Iya Pak, sampai sekarang saya gak ada uangnya. Jadi saya mau di sini ikutin dengerin briefing. Nunggu sampai bapak dan rombongan masuk, saya baru pulang. Saudara, dari seringkali saya tidak bisa menyalahkan saudara yang angkat tangan menebak dia berangkat, saudara. Karena orang Kristen itu kalau mendengar cerita yang menegangkan, berpikir happy ending ini pasti, saudara. Ya kan saudara? Oh ini sudah orang beriman, sudah luar biasa. Dulunya susah, pasti Tuhan tolong. Pasti bahagia, ya kan saudara ya. Tapi kenyataannya seringkali berkebalikan. Saudara, orang ini berkebalikan. Dia sudah beriman dengan luar biasa, tapi gak berangkat. Saudara, hari itu saya tahu papa saya gundah gulana. Saudara, saya tahu papa saya itu orang yang gak tegaan. Saudara, hari itu saya bayangin ya, ada orang datang ke papa saya. Karena mukanya mirip salah satu dari anaknya, dibantu loh saudara. Itu gak setegaan papa saya. So, jadi hari itu beliau itu berangkat merenung. Tuhan, ini kenapa? Kasihan Tuhan udah gak berangkat, harus bayar. Saudara, hari itu dia harus bayar 20 juta lebih. US dollar hari itu masih 10 ribu. Sekarang udah 15 ribu. Dulu masih 10 ribu. Dan dia harus bayar sekitar 20 juta. Tapi dia gak menikmati apapun. Dan ketika itu beliau merenung, Tuhan papi saya merenung dan Tuhan jawab. Dan ini yang pelajaran yang saya tidak akan pernah lupakan dalam hidup saya. Karena tiba-tiba papi saya dari bercanda jadi serius. Saya masih ingat dan hari Tuhan bilang begini ke papi saya. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang sebetulnya tidak pernah terjadi yang namanya lompatan iman. Dan Tuhan berkata di beberapa aspek hidup kita mungkin bisa, saudara. Tapi di aspek-aspek yang sebagian besar dari kehidupan kita sehari-hari yang namanya lompatan itu berbahaya sekali, saudara. Dan hari itu Tuhan berkata, biasanya aku tidak membawa orang itu melompat. Tapi aku membawa dia itu naik step by step. Layer demi layer, lapisan demi lapisan. Aku bangun dari bawah, langkah demi langkah aku bangun pelan. Bergerak tapi pasti. Dan aku tidak membuat mereka melompat seperti yang orang inginkan. Saudara, karena iman itu tidak semata-mata bisa diwariskan. Dan tiba-tiba boom, jadi. Saya sebagai seorang anak hamba Tuhan, iman diwariskan, tapi saya harus mengalami dengan Tuhan. Abraham membukakan sumur, tapi Ishak harus menggali ulang sumur itu. Saudara, itulah kenapa menjadi anak hamba Tuhan tidak menjamin kita adalah orang yang punya iman. Saudara bayangin ya, saya pernah ngobrol dengan papi saya. Ada berapa banyak anak hamba Tuhan, salah satu dari mereka pasti rusak. Entah narkoba, entah apa, pasti rusak. Itulah kenapa harus saya ngobrol dengan papi saya berkata, Pi, ternyata jadi anak hamba Tuhan itu tidak menjamin ya. Saya mau jadi anak hamba Tuhan sehebat apapun, tidak pernah menjamin. Karena apa? Bagian iman itu harus Tuhan latih dan bawa saya step
by step. Saudara. Layer demi layer supaya apa? Fondasi kita itu kuat. Saudara. Dan itulah kenapa Tuhan perlu didik kita hari demi hari, langkah demi langkah, supaya otot iman itu dibangun dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara berharap, saudara akan berotot dalam waktu 1 hari saudara pergi ke gym, percayalah itu tidak akan terjadi, saudara. Saudara, saya dulu latihan kerup. Saudara, saya itu dulu gak bisa angkat tangan gini 5 menit, saya gak kuat. Saudara. Kok kelihatannya gampang saya angkat tangan 5 menit, coba saudara. Saudara angkat tangan, saya tambahin saudara, sambil gini-gini. 5 menit aja, malam jarem saudara. So, saya dulu gak bisa, bahkan saya gak bisa muter begitu lama. Saya dikasih tips waktu itu, biar muternya bisa banyak dan tidak mual, minum susu. Yang ada tambah muntah saya. Saya bilang ini tipsnya rada ngawur ini. Tapi saya mengampuni, saya mengampuni. Saya dan banyak itu gak bisa terjadi dalam waktu instan. Saya latih diri saya hari ini latihan kerup di tempat kami, angkat tangan minimal 15 menit. Sambil begini-begini. Ini otot sampai sini saudara, sakitnya dahsyat saudara. Setelah selesai angkat tangan 15 menit, saudara kita harus pakai sayap terberat yang kita punya. Dan kita harus ayunkan 100 kali. Ke depan 100 kali, ke belakang 100 kali, ke kanan 100 kali, ke kiri 100 kali. Belum berhenti sampai di situ. Kita ambil sayap yang paling besar, yang paling berat. 1 orang bawa 2, mengepakkan 100 kali. Saya tanya, gunanya apa? Melatih. Itu melatih otot setiap kita. Supaya apa? Ketika tiba-tiba kita disuruh nari 1 jam. Kalau dengan bahtera itu tidak bisa tertebak. Saya pernah 1 kali nari di depan. Lagunya gak berhenti 1 jam. Dan saya gak boleh kemana-mana. Harus tetap menari di depan. Itu rasa tangan sudah mau melayang terbang. Udah sampai sakit gak sakit sampai mati rasa. Dan saya tahu saya harus latih diri saya. Dan saya tahu itu tidak bisa terjadi dalam waktu 1 malam. Saudara, saya latih bayangin selama 1 tahun. Setiap hari saya latihan. Selama 1 tahun. Saya belajar muter 2 kali. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, mulai terbiasa. Tambah lagi 10 kali, tambah lagi 20 kali. Saudara, itu latihan. Saudara. Nah, dengan Tuhan itu sama. Dia Tuhan yang tidak mau sekedar kita terlihat kuat. Terlihat beriman. Tapi dia mau kita punya otot iman dalam hidup setiap kita. Kita dibangun begitu sangat kuat di dalam Tuhan. Dan percaya tidak percaya itu tidak terjadi dalam 1 malam. Tapi kemudian di level tertentu dalam kehidupan kita. Kita bahkan bisa merasakan kekuatan dari ukuran iman kita. Saudara, saudara, hari itu saya masih ingat. Apa yang saya ajarkan, saya sharekan hari ini ke saudara. Ini yang papa saya ajarkan ke saya. Hari itu kita ada di airport. Saya lupa kita pergi kemana. Saya seperti biasa, saya ikuti papa saya pergi kemanapun. Saudara. Saya temani beliau lihat jam tangan, lihat tas. Beliau suka shopping mata. Saudara. Saudara, saya ikut temani beliau dan tiba-tiba dari kita bercandaan, tiba-tiba saya ingat beliau itu meremas tangan saya. Saya bingung. So, saya lagi bercanda, tiba-tiba saya, ayo duduk. Saya didudukkan di kafe. Saudara-saudara saya semua lagi pergi, semua lagi shopping. Cuma saya dengan papi saya duduk. Tiba-tiba mukanya serius. Saudara, hari itu dia bilang, kamu harus punya iman. Saya bilang, maksudnya gimana? Kamu harus punya iman. Saudara, beliau ajarkan ini semua dan tiba-tiba 1 titik. Tuhan berkata, didikan iman, mari kita mulai. Tuhan taruhkan dalam hati saya buat sebuah acara youth. Saya masih ingat diberi judul Fresh Start, awal yang baru. Saudara. Kita buat itu sebagai acara menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya masih ingat kita buat di balik sekolahan di tempat kami.
Dan ketika saya hitung dari panggung, dari lighting, dari speaker, dari alat musik, dari semuanya lampu dan segala macam saudara, dari angkot jiwa-jiwa, total saya butuh sekitar 100 juta. Saudara. Saudara bayangin ya, saya itu waktu itu masih umur 15 tahun, saudara. 15-16 lah. Saudara. Saya kerja juga belum, ngerti uang 100 juta kayak apa aja saya nggak tahu. Saudara. Yang saya tahu cuma 100 ribu saya tahu. 100 juta saya nggak tahu bentukannya kayak apa, setebel kayak apa saya nggak tahu. Saudara. Dan hari itu saya mengeluarkan jurus saya masih ingat setiap kali di rumah saya buatkan telur kecap buat papi saya. Saudara. Saya siapkan dengan nampan yang paling indah, makanannya, minumannya, sendok garpunya, koran di sebelahnya. Saya masuk ke kamar, papi waktunya makan pagi. Sudah beliau akan makan, saya tungguin. Saya nggak langsung kasih tahu, saya tuh kayak Esther, menunggu waktu yang tepat. Untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan itu menunggu waktu yang tepat. Esther tuh kan dengan rajanya dia nggak langsung ngomong di pesta yang pertama. Dia ngomong di pesta yang kedua baru dia ngomong. Dan saya cukup belajar dengan itu. Saya lagi siangnya, saya pulang sekolah, saya datang ke kantor. Saya bawa kerupuk, saya masuk ke dalam, papi ayo kita makan kerupuk sama-sama. Saya ke dapur, saya siapin minuman, teh, saya datang. Papi saya mulai curiga. Dan beliau tanya, kamu ngapain di sini? Saya bilang, oh ya kan gak apa-apa kan sebagai anak father and daughter. Saya bilang, gak ada masalah dong, kita kan emang suka ngobrol. Papi saya bilang, enggak, kamu itu pasti ada maunya. Kamu mau apa? Karena ketahuan mau gak mau saya harus ngomong. Saya dengan senyum, saya bilang, papi, Tuhan itu taruh kerinduan di hati Sasa. Saya mulai cerita, saya mau buat acara begini. Dan papi saya, wah itu luar biasa, ayo kita buat. Mari kita buat. Papi saya lihat, maksudmu? Uangnya papi boleh ya. Nah, Sasa kerjakan semuanya. Uangnya tolong didukung. Kan kecil buat papi, besar buat Sasa. Saudara kan ya saya pikir telur kecap dan kerupuk cukup untuk menyogok beliau. Saudara. Kenyataannya saudara tahu apa, saya masih ingat saya dibawa keluar. Saya masih ingat saya didudukkan di meja Ibu Ripkah. Saudara. Saya sudah mulai, aduh perasaan saya kok gak enak ini ya. Dan tiba-tiba bilang gini, papi setuju kamu buat acara. Nanti papi akan pikirkan judulnya buat kamu supaya kamu bisa jalan. Oke, sepakat. Saya menantikan bahas duitnya kapan ini. Dan tiba-tiba papi saya berkata, tapi masalah duit urusanmu dengan Tuhan. Nangis saya. Saya mau bilang, papi jahat kayak film-film gak bisa. Saya bilang, yakin Bi? Yakin? Gak kasihan sama anakmu? Enggak. Yakin. So, saya coba rayu seminggu. Dengan segala macam tipe telur. Gak berhasil. Gak berhasil. Papi saya tetap ngekeh, kamu harus jalan dengan Tuhan sendiri. Kamu harus jalan dengan iman. Suatu saat kamu akan berterima kasih sama papi. Sekarang rasanya emang gak enak. Tapi itu akan melatih kamu punya iman dengan Tuhan. Jangan gandol papi. Jangan apa itu, megangin papi. Tapi kamu harus pegang Tuhan yang kamu sembah. Saudara, hari itu percayalah, reaksi anak muda pada umumnya saya nangis 3 hari 3 malam. Saudara, waktu itu masih di Holy Stadium, saya naik ke yang paling ujung. Pinggir, saudara. Saya duduk sendirian sambil merenung, saudara. Semua mulai semangat, ayo kita buat acara, ide apa? Saya bilang, saya tiba-tiba gak punya ide, saya bilang. Kenapa? Uangnya saya suruh mikir sendiri, saya bilang. Dan semua teman-teman saya mencoba menolong. Tapi menolongnya dalam doa, saudara. Saya tahu mereka juga gak bisa berbuat apa-apa. Saya bergulat dengan Tuhan. Saudara, hari itu saya bilang, Tuhan gak bisa. Saya bilang, gak bisa. Ini sudah keterlaluan Tuhan. Anak seumur saya suruh cari 100 juta dari mana?
Tapi hari itu saudara, ketika saya bangun pagi, tiba-tiba Tuhan bilang, ayo nak, jalan dengan aku. Saudara, hari itu saya berdiri setiap hari, saya deklarasi. Saudara. Dalam nama Yesus, saya kumpulin itu semua ayat tentang berkat Tuhan. Saudara. Saya kumpulin semua. Saudara. Saya deklarasi tiap pagi berkat dari seberang laut datang kepada anak-anak Tuhan. Semua berkat kekayaan orang fasik datang dalam nama Yesus. Saya doa pagi, doa makan, doa sebelum tidur, doanya itu. Saudara. Doa yang lain saya lupakan. Saudara. Cuman doa khusus itu. Saudara. Saya doa tiap hari, saya jengking, saya berlutut, saya nangis sendirian. Tiap kali saya datang ke latihan gladi bersih, saya kenapa matamu jendol semua? Buat acara ini, saya bilang. Kamu pikir buat apa? Saya bilang. Terus saya nangis sendirian, saya jengking sendirian, saya angkat tangan, saya nyembah Tuhan. Saudara, dan sampai satu titik tiba-tiba Tuhan ajari saya, dia berkata, ayo. Iman tanpa perbuatan itu mati. Tiba-tiba Tuhan kirimkan ada satu tante-tante, dia begitu baik luar biasa. Dia punya koleksi jam tangan, saudara. Saudara, dia bilang, kamu boleh jual jam ini tanpa modal, kamu ambil barangnya, kamu jual. Keuntungannya buat lawatan. Nanti modalnya kamu kembalikan ke saya. Tapi untuk keuntungannya semuanya kamu boleh pakai untuk lawatan. Saudara, saya masih ingat hari Minggu, papa saya suruh saya promosi jam tangan, saudara. Saya yang gak pernah ngomong di mimbar, disuruh maju, saya berdiri di paling ujung. Saya cuma bilang, saudara, yang mau tolong saya membuat acara lawatan, tolong beli jam tangan ini. Saya lari turun ke bawah. Saya di pinggir itu, saudara, saya nunggu jemaat keluar. Berdoa, Tuhan, kalau boleh hari ini dibuat hujan. Kenapa? Biar orang gak bisa pulang, akhirnya lihat jualan saya. Saya doanya begitu. Dan benar-benar hujan setiap minggu. Dan itu selama 1 jam gak berhenti. Akhirnya semua yang naik motor nunggu di lobi. Nah, saya bilang, jam tangan. Saya bilang, untuk lawatan. Ya yang beli ya beberapa lah, saudara. Beberapa beli karena saya anaknya Pak Agung. Beberapa beli karena kasihan sama saya. Beberapa menganggap ini cuma lelucon, saudara. Tetapi setiap minggu saya jualan, ayo mari, ayo beli. Sampai satu titik tiba-tiba ada satu orang datangi saya. Dia kasih saya amplop. Dia bilang, tadi Tuhan bilang, waktu saya lihat kamu di mimbar, Tuhan bilang, anak yang di pojokan dulu, saudara. Yang gak berani ke tengah itu loh, saudara. Ternyata dilihat Tuhan, saudara. Dia bilang gini, Tuhan bilang ini uang buat kamu, ini untuk lawatan. Saya buka itu cover setengahnya, saudara. Wah, saya pulang ke rumah saya bilang, papi, saya bilang, setengahnya sudah di tangan. Saya bilang, gak yakin, gak mau bayar, setengahnya lagi masih nawar. Saudara. Bayangin, saudara. Papi saya bilang, no, sampai tuntas. Saudara, itu saya beriman lagi, berdoa lagi. Sampai H-1 acara. Tiba-tiba Tuhan tutup semuanya. Papa saya tidak keluar uang sepeser pun. Gereja tidak keluar uang sepeser pun. Ada berkat Tuhan mengalir dengan tulisan sangat jelas. Untuk lawatan fresh start. Dan sejak itu saya tahu itu perjalanan iman saya dengan Tuhan. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Naik lagi next step berikutnya. Red carpet pun tiba. Harus pergi ke bangsa-bangsa. Saya pilihnya Iran paling jauh sekalian. Dan saudara sering kali mendengar kesaksian papi saya. Wah, anak saya paling kecil. Bilangnya papi saya mau beriman. Itu awalnya gak seberani itu. Awalnya yang tadi itu. Yakin papi, gak mau tolong anakmu ini. Seperti Yesus menolong anak-anaknya. Itu saya. Tapi kenapa tiba-tiba saya punya berani? Karena mulai ada otot iman yang Tuhan bangun dalam hidup saya. Step by step. Step by step. Dari satu acara, kedua acara, ketiga acara. Dan saudara percaya jumlahnya itu semakin naik. Yang paling parah, tindak lawatan kemarin jumlahnya tambah naik. Saudara. Tapi apakah dari nol tiba-tiba Tuhan bawa kita sangat tinggi lompat? Seringkali enggak. Dalam beberapa aspek dalam kehidupan kita.
Kenapa dia tidak mau kita naik tanpa persiapan? Dia tidak mau melihat tiba-tiba kita di atas dan ternyata kita tidak punya fondasi dalam kehidupan kita. Membuat ketika ada badai, kita orang yang jatuh paling pertama. Saudara. Dia itu Tuhan yang membawa step by step dalam kehidupan kita. Nah, kenapa percepatan itu tergantung kesiapan akan hati kita? Karena sebetulnya Tuhan itu ngukur masing-masing kekuatan yang ada di dalam kita. Termasuk dia mengukur ukuran iman dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu ketika membuat sebuah rencana, itu dia hitung dengan luar biasa. Dan rencananya itu bukan rencana yang kaku mati. Tapi sebenarnya rencananya itu dinamis, saudara. Rencana itu bergerak terus. Dan mungkin orang berkata, so kok bisa berubah-berubah? Apakah Tuhan pelin-pelan? Bukan, saudara. Tapi karena dia mengukur kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Buktinya mana? Mari kita lihat, saudara. Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Sebuah keterampilan untuk bisa kita raih kemenangan itu perlu pelatihan. Dan pelatih terbaik, coach terbaik adalah Yesus Tuhan yang kita sembah. Dia punya program, dia punya cara untuk melatih kita dengan caranya yang ajaib. Saudara, dan ini yang seringkali tidak orang sadari atau orang tidak melihat. Karena dalam titik tertentu orang berkata, aku kepingin jadi dia. Tapi kita tidak mau dilatih. Sulit. Berapa banyak hari ini anak-anak muda sering chat saya, dia berkata, Sa, aku mau kayak kamu. Dia berkata, Kak, aku mau kayak kamu. Dan saya tanya, siapkah kamu kehilangan begitu banyak hal dalam hidupmu? Ya gak mau. Lah mau gimana, saudara? Dia kayak berkata, aku kepingin kayak Bevis. Aku kepingin kayak AL, keren banget. Luar biasa. Dan saya bilang, tapi apakah kamu mau dididik Tuhan? Dari umur mereka kecil, mereka kehilangan mamanya, papanya masuk penjara. Bisakah engkau mau menerima didikan yang seperti itu? Dan sebagian besar dari mereka menjawab, ya enggak jadi deh. Kenapa? Seperti yang Joshua berkata, karena yang kita mau cuma result. Yang kita mau cuma hasil, tapi kita enggak mau prosesnya. Padahal sesungguhnya Tuhan kita itu bukan cuma sekedar melihat result atau hasil. Yang dia lihat itu proses dalam hidup setiap kita. Dan semuanya percepatan itu tidak akan pernah terjadi jika kita tidak mengizinkan Tuhan melatih kita. Kita mengizinkan dia mengupgrade kita. Enggak bisa, saudara. Kalau kita tidak izinkan dia untuk merubah semua yang ada dalam hidup kita, enggak bisa. Ada bangsa-bangsa, ada orang-orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan, Alkitab berkata. Dan Tuhan berkata kalau sampai mereka tidak punya pengalaman, ini gawat. Tuhan mengerti bangsa ini lemahnya luar biasa dan Tuhan perlu latih mereka. Tapi kenyataannya tidak banyak orang yang kuat untuk berada dalam pelatihan Tuhan. Kenapa? Kita tidak mengandalkan anugerah yang dari Tuhan. Saudara, dan seringkali untuk kita kabur dari didikan itu, jangan berpikir pintu akan tertutup. Saudara. Yunus lari dari panggilannya, jalannya kebuka loh. Saudara. Alkitab berkata dia sampai kapalnya pas ada. Dia pergi uangnya tersedia. Ayo, saudara. Itu apakah bukan pintu terbuka? Terbuka itu. Tapi ujungnya apa? Badai, nyusahin orang, bawa sial, harus dibuang masuk ke perut ikan. Tapi awalnya jalannya kebuka enggak? Kesannya terbuka. Karena itu setan iblis itu seperti itu.
Engkau mau lari nih. Nih nak, tak kasih. Tak sedia ini, kamu butuh apa? Uang? Ayo. Sudah saya ini orang yang hampir berkali-kali mau kabur dari pelatihan Tuhan. Sudah kemarin saya cerita dengan Bu Ripka, dengan Pak Thomas. Ketika kita ada di Amerika, saudara saya nyetir sendiri. Dan saya bilang ke mereka, sejujurnya ya, kalau Tuhan tidak pegang saya, Tuhan tidak pegang hati saya akan lari, saya akan pergi ke Amerika. Dan hari itu saya ditanya, emang rencana Cici apa? Saya tahu rencana saya udah solid. Saya akan cari gereja, saya akan ngabdi ke mereka, saya akan jadi jongos mereka, saya akan bantuin dan bantuannya, ngapain aja saya lakuin. Jadi babysitter saya mau, suruh bersihin rumah saya mau, pokoknya apapun yang dia suruh akan saya lakuin, pasti saya naiknya cepat. Itu pemikiran saya. Nanti saya nggak usah khawatir bagaimana transport di sana, saya bisa sewa mobil, saya bisa cicil beli mobil, saya punya rumah di sana. Yang paling gila saya cari suami bule, saudara. Biar apa? Dapat green card. Nah, saya tahu, saudara, nikah sama orang asli sana, dapat green cardnya cepat. Saya pikir itu semuanya sepertinya solid. Jelas semuanya. Saya tahu apa keuntungan, apa kerugiannya, saya tahu semuanya. Dan apakah jalan terbuka? Terbuka. Papa saya ditawari ke Australia, ya jadi kaya. Dia bilangin anak-anakmu akan saya sekolahin, ada rumah, semuanya terbuka. Jalan terbuka loh, saudara. Tapi sekali lagi, karena Tuhan mendidik kita. Kita tiba-tiba punya pengendalian diri. Untuk tidak langsung dengan mata gelap. Kita ambil tapi kita datang ke Tuhan. Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Itu gak mudah, saudara. Itu gak mudah. Saya lihat papa saya ditawari orang rumah. Gede, saudara. Furnitur lengkap. Gak usah ngapa-ngapain. Tinggal bawa baju masuk, saudara. Tapi saya tahu apa yang papa saya lakuin. Beliau datang ke saya. Dia bilang gini dengan ketiga anaknya, tolong berdoa. Jawaban kalian bertiga akan menentukan. Kita ambil rumah ini atau kita tolak rumah ini. Sekarang kita berdoa dan tiga-tiga dari kami dengar suara Tuhan bilang itu bukan bagianmu. Sudah saya bilang ke papi saya, papi kami bertiga dapat itu bukan bagian kita. Papa saya bisa dengan sikap telepon, minta ketemu dan berkata, Pak maaf saya tidak bisa terima rumah ini. So kok saudara pikir ya, apa sih sulitnya? Jalan kebuka. Tapi kenapa orang-orang seperti itu bisa punya pengendalian diri yang luar biasa? Hati manusia ini paling mudah terkorupsi. Tapi sekali lagi kenapa para pendahulu-pendahulu kita mereka bisa punya pengendalian diri yang begitu luar biasa. Karena mereka dididik dari bawah, step by step. Dan ketika masa percepatan itu tiba, itu tidak menghancurkan mereka, tapi itu mempercepat mereka terus naik dan tidak pernah turun. Dan sekali lagi banyak orang mungkin berkata, aku ini dulu dinubuati Tuhan begini, tapi kok berubah? Kok berbeda? Karena perencanaan Tuhan begitu dinamis dalam kehidupan kita, saudara. Karena kasihnya yang luar biasa, dia bukan Tuhan yang ngawur. Yang asal merencanakan, dia itu melihat perkembangan di lapangan. Kemarin saya lihat film King Richard, saudara. Itu sebuah kisah nyata asli. Seseorang yang bernama Richard, dia punya anak Venus and Serena Williams, saudara. Kalau saudara mungkin tahu, Serena Williams adalah pemain tenis yang dijuluki the greatest player of all time, saudara. Dan mereka berdua adalah kakak adik yang dilatih oleh siapa? Bapaknya. Dan itulah kenapa judul ini diberi nama King Richard, saudara. So bapak ini melatih anaknya itu luar biasa, saudara. Orang di luar bahkan sampai pernah mengundang polisi karena dianggap memperdayakan atau menyulitkan bahkan menghukum anak-anaknya. Karena lagi hujan disuruh main tenis. Tiap hari harus main tenis. Sampai dipanggilin polisi. Tapi hari itu apa yang
tembak belakang, dia latih anak dan dia tungguin anaknya di lapangan setiap hari. Dia gak kemana-mana, dia tungguin. Sekalipun anaknya punya dapat pelatih, bapaknya tetap di situ. Dan dia lihat pengembangan anaknya ketika anaknya mulai sombong. Dia bilang kepada pelatihnya, anak saya tidak akan ikut turnamen apapun. Semua orang berkata ini bodoh. Harusnya diikutkan terus supaya dia bisa menjadi pro player. Tapi bapak yang mengatakan, saya lihat di lapangan. Anak saya tidak siap untuk menerima segala kemuliaan dan popularitas. Di-cut bertahun-tahun sampai anaknya tumbuh dewasa. Dan ketika bapaknya melihat waktunya tiba. Dia buka, dia berkata, oke, silahkan bertanding. Saudara, dan hari itu mereka membuat kontrak seharga miliaran dolar. Dan hari ini dua anaknya menjadi pemain tenis yang luar biasa. Tapi punya kerendahan hati. Itu karena apa? Ada seorang pelatih yang melihat di lapangan. Dia enggak ngawur, saudara. Ya udah berjalan aja semaksimal. Enggak. Dia lihat di lapangan. Dia ngukur kita. Dan di saat itulah dia akan membuat perencanaan yang bergerak dengan cara Tuhan yang sangat dinamis. Alkitab berkata barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil akan diberi perkara yang besar. Artinya itu dinamis, saudara. Awalnya mungkin kecil, tapi ketika Tuhan melihat kesetiaannya, Tuhan beri yang besar. Kenapa Tuhan itu melihat? Dia lihat dan dia pantau hidup kita setiap waktu. Jadi kalau hari Tuhan sedang melatih kita, membangun otot iman kita, otot rohani kita, jangan pernah mengeluh karena itu bagian dari rencananya yang sempurna dan luar biasa. Jangan tersinggung dulu dengan Tuhan. Jangan berpikiran yang buruk dulu tentang Tuhan. Kemarin Joshua cerita dia nangis marah. Kenapa dipaksa untuk sharing di SRK Jakarta 8 tahun yang lalu. Tapi kenapa sekarang? Pada sebenarnya itu adalah latihan otot rohaninya. Bahwa one day dia akan berdiri di depan jutaan orang. Tapi sekali lagi semuanya itu tergantung kesiapan kita. Kalau saudara lihat di Keluaran 13 ayat yang ke-17. Hari itu Alkitab berkata, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun ini jalan yang paling dekat. Sebab Alkitab berkata jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Orang Kristen itu sukanya instan, saudara. Kita berdoa, kita berkata buat kita Tuhan itu terlalu lambat. Kita mungkin bilang, aku udah bergumul 3 bulan ini kok gak ada jawaban. Harusnya 3 jam langsung Tuhan jawab. Kalau 3 jam kurang kita berkata, ini sudah 3 jam. Harusnya 30 detik Tuhan langsung menjawab kita. Kita suka yang instan. Itulah kenapa mie instan terkenal di antara kita. Dan masih laris sampai hari ini. Ya saudara. Karena itu seringkali manusia kita. Tetapi kenyataannya. Seringkali kenapa Tuhan tidak izinkan kita masuk ke jalan yang paling dekat. Sebab Tuhan mengukur setiap kita. Dia tahu kalau aku kasih engkau percepatan 3 bulan gepeng kamu. Tapi jika hari ini kita berkata Tuhan. Buat aku terus mau dididik oleh engkau. Persiapkan aku Tuhan. Supaya ketika masa percepatan itu datang aku tidak terpental keluar. Tapi aku tetap dalam hatimu. Aku tetap dalam rumahmu. Aku tetap di pusat dari akan isi hatimu. Dan ketika kita berdoa seperti itu akan berkata, oke aku melihat. Dia mampu tambahin. Oke dia mampu tambahkan. Oke dia mampu tambahkan. Dan tiba-tiba tanpa kau sadari. Engkau akan merasakan percepatan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau seperti bangsa Israel, engkau tidak mau dididik, Tuhan akan berkata, aduh kalau ini tak bawa cepat-cepat, nanti harus menghadapi orang Filistin kalah, marah-marah, ngomel-ngomel, nangis-nangis. Waduh aku dimaki-maki ini pasti. Ya udah muter dulu. Ya udah nak, yuk nak muter nak. Minta kasih Moses
Silakan diminum dulu, yuk muter. Kalau capek ngaso dulu, enggak apa-apa nah. Duduk dulu. Loh Tuhan kok begini enggak apa-apa. Aku alfa dan omega. Ayo nah, oh sudah capek, ya udah duduk dulu nah. Enggak apa, nafas. So ini gawat. Sedangkan kita mengerti, waktu kita tidak banyak. Tuhan segera datang. Dan dia tidak mau kita hidup dalam berputar-putar lamanya. Tapi dia mau kita untuk dengan cepat. Kita masuk dalam rencananya yang mulia. Kita masuk dalam rencananya yang luar biasa. Dan kita semua, bahkan keturunan kita dan segala aspek dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami masa percepatan yang dari Tuhan. Saudara, karena sesungguhnya sekalipun dia mengukur kita, tetap Tuhan itu punya timetable. Saudara. Tuhan itu punya jadwal. Punya schedule yang akurat. Dan di situ kita harus tepat dalam time schedule Tuhan. Dan jika kita tidak pernah dididik oleh Tuhan, itu gawat. Saudara, kemarin saya pergi ke Jepang, saya ketemu dengan salah satu hamba Tuhan di Osaka, saudara, dan beliau sangat berapi-api. Dan beliau sudah merencanakan, kita berdoa jika Tuhan izinkan kita mau buat retret untuk hamba-hamba Tuhan di Jepang, saudara. Khususnya di Osaka, saudara. Dia berkata kita perlu api, kita perlu Roh Kudus, saudara, dan mereka menyambar dengan luar biasa dan mereka mau kita buat retret di sana. Dan jika Tuhan berkenan kita akan buat itu. Saudara, ketika saya di sana, ketika saya pindah kota, saya harus naik yang namanya bullet train atau Shinkansen. Saudara, itu adalah kereta tercepat. Saudara, saya nggak tahu ya di dunia ini ada yang lebih cepat dari itu atau tidak, tapi itu kereta tercepat. Saudara, mereka itu punya schedule, saudara. Dan kalau di schedule 18.05, maka 18.05 kereta itu akan datang. Dan sebelum 18.06 dia akan pergi, saudara. Saudara, bayangin, makanya orang Jepang itu lari-lari. Saya mikir gini, kenapa ya mereka itu lari-lari? Saudara, karena mereka harus kejar. Kalau telat 1 menit ditinggal. Gak peduli kamu pejabat, presiden, apapun. Saudara. Kalau itu sudah waktunya tinggal. Saudara. Saudara, mereka itu timetable bukan 18.00. Itu kan ada 18.45. Ada 47. Aneh-aneh. Tapi cuman ganti 48 itu sudah pergi. Bye-bye, gone. Kita telat nunggunya sejam 2 jam. Saya bayangin itu Tuhan. Dia punya timetable, dia punya jadwal. Dan dia tidak mau anak-anaknya untuk terus berputar-putar. Tapi dia mau setiap kita untuk tetap mengalami masa percepatan dalam kehidupan kita. Hari itu Raja Yoas, dia menarik busurnya dan Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Berkata, panahlah, lalu panahlah. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau, ini rencana awal saja, akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis, lenyap. Tapi sampai akhirnya apa yang terjadi? Dia memukul cuman 3 kali. Dan 3 kali tidak cukup untuk mengalahkan Aram sampai tuntas. Itu apa? Dinamis. Tuhan melihat dorongan dari dia cuma 3 kali. Membuat akhirnya apa? Itu berubah. Sama seperti yang terjadi kepada di kisah Deborah. Bagaimana hari itu Tuhan berkata Barak akan membunuh Sisera. Itu rencana awal, saudara. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah Barak berkata, kalau Deborah engkau tidak maju, aku gak mau. Kenapa? Takut. Dan di waktu yang sama, apa yang terjadi? Berubah. Dan apakah Barak membunuh Sisera? Enggak. Yael membunuh Sisera. Perencana itu berubah tergantung siapa? Kita. Dia tidak mau dalam kasihnya menghancurkan kita. Dan percaya tidak percaya dia mau membawa saudara dalam masa percepatan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menyiapkan hati kita? Saudara, tapi semuanya itu perlu didikan yang dari Tuhan. Saya tahu didikan tidak pernah mudah. Saya tahu didikan itu sangat sulit.
Tapi saya mau berkata demi kasih Tuhan, ujung-ujungnya itu worth it, saudara. Ujung-ujungnya itu luar biasa. Jangan menyerah di tengah-tengah hari ini masa didikanmu. Jangan menyerah hari ini kalau engkau sudah di tengah-tengah dalam proses Tuhan yang ajaib. Jangan menyerah. Saya suka bilang ke diri saya setiap kali saya mau menyerah. Saya berkata, Tuhan, saya tahu saya gak sanggup. Tapi saya tahu anugerah-Mu menyanggupkan hidupku. Saya berkata, Tuhan, hari ini saya kepingin menyerah dan saya tahu rasanya menyerah. Tapi saya juga mau tahu, kalau saya tidak menyerah, apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Saudara, itu membuat saya setiap hari saya selalu maju. Seberat apapun, sesulit apapun, saya akan berkata terima kasih Tuhan. Sesulit apapun saya akan berkata terima kasih Tuhan. Dan tanpa saudara itu bangun otot imanmu, saudara. Fondasi demi fondasi Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Dan ketika ada pergumulan, persoalan, problem, masalah dalam hidupmu, kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Engkau tetap berdiri dengan tegak. Saudara, ayat yang terakhir. Tiba-tiba Tuhan ingatkan akan ayat ini dalam hidup saya. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lainnya lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dasarnya apa? 5, 2, 1. Menurut kesanggupan kita masing-masing. Tapi sekali lagi, Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia Tuhan yang akan menjamin kita untuk menyelesaikan setiap tugas dan panggilan dalam hidup kita. Tapi kita harus izinkan Dia mendidik kita. Supaya apa? Kita kuat. Ketika masa percepatan itu tiba, kita tetap kuat. Saudara, ayat yang terakhir, maaf yang tadi kedua terakhir ya saudara ya. Ayat yang terakhir, Yesaya 60 ayat yang ke-17. Sampai ayat yang ke-22, Yesaya 60 ayat yang ke-17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. Dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Dalam terjemahan lain, I will exchange. Tuhan akan merubah yang seharusnya kita terima tembaga, Dia ubah menjadi emas. Dia ganti yang harusnya kita terima besi akan diubah menjadi perak. Yang harusnya kita terima kayu dan tembaga diganti menjadi batu dan besi. Ada apa? Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Didikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan apa yang terjadi setelah Tuhan melatih dan membuat kita siap menerima yang lebih dari yang seharusnya. Ayat yang ke-18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan alammu akan menjadi keagunganmu. Bagimu tidak akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Alkitab berkata pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Dan lihat ini percepatannya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ini percepatan. Ayat ini Tuhan berikan dalam hidup saya untuk tenda lawatan di Solo. Itulah kenapa saya sebut dan saya beri judul Tuhan taruh adalah malam pembalikan keadaan. Saudara, ini percepatan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dalam terjemahan lain bahkan dikatakan jalanmu
bukan cuma secara roh, jalanmu akan disebut bukan jalan Mataram, pahlawan, bukan. Saudara. Alkitab berkata jalanmu akan disebut jalan keselamatan. Dan Alkitab berkata engkau akan membuat praise center. Sebuah tempat di mana engkau memuji Tuhan. Pusat pujian penyembahan akan engkau taruh, engkau buat di tengah-tengah kotamu. Itu apa? Percepatan. Yang seharusnya tidak mungkin kita terima. Dosa kita terlalu banyak. Tapi dia janjikan itu di tengah-tengah kita. Yang seharusnya kita ini paling lemah, paling gak bisa. Alkitab berkata yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang lemah akan jadi yang kuat. Dan Tuhan berkata, aku akan melaksanakannya dengan segera. Ini apa? Masa percepatan. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terpental jauh, saudara. Saudara, ketika saudara ada dalam kereta yang cepat, di dalam akan kerasa gerek, enggak, saudara. Kerasa goyah-goyah begini, enggak juga. Saudara naik pesawat, mungkin turbulence, tapi saudara nggak akan kerasa kayak lagi genjot sepeda. Atau saudara naik motor, sama kencengnya enggak. Saudara kan kerasa, nggak kerasa apa-apa. Bahkan seakan-akan tidak jalan. Tapi sebenarnya jalan enggak? Jalan. Ketika dalam kecepatan tinggi itu, kita bisa saja tidak lagi merasakan Tuhan. Itulah kenapa dia begitu takut kehilangan kita. Dia berkata, nah aku tahu kamu ingin lompat. Tapi izinkan aku membangun ototmu satu demi satu, layer demi layer. Di fondasimu layer demi layer. Supaya ketika engkau siap menerima emas, perak, dan besi. Aku akan membuat masa percepatan turun dalam hidupmu. Seperti yang Alkitab katakan, tidak ada satupun di antara kita yang bisa berhasil tanpa pertolongan dari surga. Artinya kita perlu pertolongan dari surga untuk menjadi berhasil. Dan ini adalah simbol dari pelayanan malaikat. Tapi Tuhan ingatkan saya tentang ayat di Serafim, di mana dia punya 3 pasang sayap. Dan salah satu dari sepasang sayap itu menutupi kaki mereka. Saudara, di tahun ini pun Tuhan bicara banyak tentang kaki, saudara. Dan saya berdoa kita tidak lagi berjalan dengan secara normal pada umumnya, saudara. Tapi biarkan Tuhan memberikan sayap kepada kakimu supaya engkau berjalan di atas kemustahilan. Hari ini saya berdoa biarkan ada sepasang sayap ada pada kakimu supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dan saya berdoa biar oleh anugerahnya dengan didikannya kita terus naik dan tidak pernah turun. Biarkan ini bukan sekedar menjadi simbol, tapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, nothing is impossible. Dan saya percaya biar setiap kita masuk dengan masa percepatan yang dari Tuhan. Tapi bukan sembarangan. Setiap hari kita akan berkata, Tuhan didik aku, proses aku. Biarkan foundationku, dasarku menjadi kuat. Otot imanku semakin kuat. Ketika engkau bawa aku naik tinggi, aku akan tak berkata, Hideni, ini aku adalah hambamu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.